Semangatnya sebenarnya Pancasila itu semangat dasarnya gotong royong. Jadi roh gotong royong ini nggak boleh dibunuh gitu. Adaban Pancasila itu bukan hanya lewat penataran aja, tapi berarti kita memerlukan prasyarat bagaimana literasi harus diajarkan, minat baca ditumbuhkan. Mari kembali ke semangat dasar Pancasila, itu semangat gotong royong. Kita kembangkan nilai-nilai ini di dalam cara kita memahami, menghayati, dan mengamalkannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Lulu. Apa kabar? Baik, silakan duduk. Terima kasih. Pemirsa, saat ini saya sedang mendatangi kantor dari UKP PIP, Pak Yudi Latif. Diganggu waktunya. Oh ya. Tampaknya sangat sibuk sekali sejak dilantik bulan Juni yang lalu. Lebih tepatnya pura-pura sibuk kali. Pura-pura sibuk ya. Karena kan kalau Presiden Jokowi ini kan kerja, jadi sepertinya dikejar juga cepat-cepat untuk mensosialisasikan Pancasila terutama. Iya, saya kira karena memang tantangan keadaan memaksa kita harus bergerak lebih cepat karena kalau kehilangan momentum, ekspektasi publik yang sedang luar biasa ini, harapannya terhadap unit Pancasila ini bisa nanti malah jadi bisa layu sebelum berkembang. Ya? Sudah turun lagi masanya turun ya. lagi. Oke, nah sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut, kita simak dulu tayangan berikut ini. Saya Yudi Latif, Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Saya hanyalah seorang anak kampung yang melintasi batas dunia banyak budaya. Dari Papua sampai Aceh, saya ketemu dengan beragam manusia, beragam agama, beragam budaya. Kemudian saya mulai mendedikasikan saya untuk mulai merintis penulisan buku tentang Pancasila. Hanya dengan simpul Pancasila, segala warna bisa bersatu, segala rasa bisa bersambung, dan segala rezeki bisa berbagi di dalam semangat gotong royong demi kebahagiaan hidup. Pemerintah memandang perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila terhadap seluruh penyelenggara negara yang terencana, sistematis, dan terpadu. Untuk itu Presiden Joko Widodo membentuk lembaga baru, Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Presiden telah melantik 9 orang Dewan Pengarah dan seorang Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Mereka akan membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan umum, pembinaan ideologi Pancasila, dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan. Kesembilan Dewan Pengarah Pancasila, diantaranya adalah mantan Presiden Megawati Soekarno Putri, mantan Wakil Presiden era Soeharto Tri Sutrisno, tokoh Muhammadiyah Buya Syafi'i Ma'arif, Ketua Umum PBNU Said Agil Siroj, Ketua MUI Ma'ruf Amin, tokoh pergerakan Mahfud MD. Sementara Yudi Latif dipercaya Presiden sebagai Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Terapkan nggak dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Jadi nanti kita bikin indikator-indikator yang mengukur baik itu bagaimana kinerja pemerintahan sudah menjalankan nilai-nilai Pancasila atau tidak. Untuk itu nanti Pak Wapres misalnya meminta supaya tiap sila itu diturunkan ke dalam berbagai indikator sehingga nanti bisa jadi pengukuran. Baik itu performa lembaga di tingkat pusat maupun Pemda-Pemda bisa diukur. Yudi Latif adalah sosok yang dikenal tak lelah bergelut dengan pemikiran keagamaan dan kenegaraan. Tugasnya membumikan kembali Pancasila tak mudah. Pria yang lahir di Sukabumi 1964 ini mondok di pesantren modern Gontor, kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Padjadjaran Bandung. Tak puas menyandang gelar sarjana, Yudi Latif terbang ke Australia dan menyelesaikan gelar doktoralnya di Australian University.
Karir penelitiannya dimulai ketika bergabung dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 1993. Sejak saat itu, Yudi Latif menjadi penyusun awal rancangan pendirian Universitas Paramadina pada tahun 1966. Tempat di mana dia mendirikan berbagai pusat studi dan sempat menjadi wakil rektor dalam urusan penelitian kemahasiswaan dan pengabdian masyarakat pada 2004-2007. Pada waktu yang sama, Yudi Latif juga dipercaya sebagai editor tamu di Center for Information and Development Studies (CIDES) dan penelitian senior pada Center for President and Parliamentary Studies. Belakangan, Yudi lebih mengkonsentrasikan diri dalam bidang pemikiran keagamaan, kenegaraan, dan kebangsaan. Salah satu karya terkenalnya adalah Negara Paripurna, Historis, Rasionalitas, Aktualitas Pancasila. Buku ini diluncurkan di Ruang Rapat Paripurna Nusantara 5 Gedung MPR RI pada 11 April 2011. Dalam buku tersebut, Yudi Latif memaparkan tentang sejarah menafsir nasionalitas dan mengaktualisasi nilai-nilai yang tertanam dalam Pancasila. Melalui buku inilah, Yudi dikenal sebagai pemikir Pancasila. Lewat pemikirannya yang relevan tentang Pancasila dan situasi negara ini, mengantarkan Yudi Latif ke istana sebagai Kepala Pelaksana Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP). Kehadiran Yudi diharapkan bisa mengantarkan Pancasila membumi di seluruh penjuru tanah air di tengah gonjang-ganjing isu kebinekaan, toleransi, perpecahan, dan NKRI. Saya Indonesia, saya Pancasila. Ya, baik pemirsa dan juga Pak Yudi, ini tampaknya dari dulu kalau dilihat memang sering melakukan kajian-kajian terhadap Pancasila gitu, baik melalui tulisan, artikel, dan sekarang tampaknya sudah ada wadahnya ini ya dengan UKP PIP ini. Nah, ada perbedaan nggak antara suasana yang dulu dengan yang sekarang? Iya, ada perbedaan yang mendasar ya. Kalau menulis kan bergerak di ruang sunyi, merenung, merefleksikan, olah batin. Kalau sekarang justru kita harus bergumul dengan kenyataan, harus terlibat, harus bekerja dalam satu tim, memotivasi pasukan, dan ikut terjun langsung pada realitas kehidupan yang nyata. Lebih kepada prakteknya begitu jadinya. Iya, betul. Jadi memerlukan sedikit perubahan mindset dari soliter, sunyi menuju satu kenyataan hidup yang gegap gempita ini. Ya. Tapi lebih nyaman yang mana nih antara suasana yang dulu dengan yang sekarang? Ada tantangannya masing-masing. Memang saya kira dalam babak hidup ini ada saatnya kita memang harus fokus pada pemikiran. Tapi ketika kita diberi amanat lain, ya ini juga menimbulkan satu semangat baru, juga suatu tantangan baru. Bagaimana kita bisa memasuki dunia baru itu juga dengan semangat etos yang sama. Jadi kalau dulu menulis di kesunyian dengan segala rintangannya kita lalui, saya kira ini juga tantangan baru yang juga membuat adrenalin kita naik tinggi juga. Ya. Oke, baik. Nah ini kalau dilihat kan jabatannya selevel dengan menteri, ini gaji fasilitasnya juga selevel dengan menteri dong, Pak Yudi. Gimana? Sedang diusahakan. Sedang diusahakan prosesnya. Oke, nah tapi sebenarnya kalau bicara mengenai tugas dan fungsi dari UKP PIP ini pemantapan ideologi Pancasila gitu ya. Apa sih sebenarnya yang ingin dicapai gitu dari pembentukan unit kerja presiden ini? Iya, pertama kita tahu sebenarnya sosialisasi Pancasila itu kan dilakukan oleh berbagai institusi. Ada MPR, ada Lemhanas, ada juga di Kesbangpol, ada juga Revolusi Mental di bawah PMK. Itu kan bertaut dengan Pancasila. Cuma kita memerlukan satu dirijen untuk mengorkestrasikan seluruh gerakan ini supaya lebih terencana, terpadu, sistematik, dan punya kedalaman gitu. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan MPR misalnya sifatnya hanya sosialisasi sepintas saja pada pengenalan tingkat elementer gitu. Kalau yang di Lemhanas lebih pada kepemimpinan calon kader pemimpin politik gitu. Kalau di Revolusi Mental lebih pada dimensi mental karakter. Nah, kita memerlukan satu usaha untuk mensinergikan seluruh gerakan ini supaya tidak tumpang tindih, punya fokusnya masing-masing, ada sinergi. Nah, sehingga kemudian sumber daya negara ini tidak terhambur-hamburkan, jadi punya fokus. Selain itu perlu semacam roadmap, perencanaan, arah kebijakan, sehingga masing-masing lembaga ini
punya objektif sasaran yang tepat. Dan unit inilah kira-kira yang diminta untuk menjadi dirijen untuk mengorkestrasikan seluruh gerakan ini. Dan juga selain koordinasi, sinkronisasi antar lembaga negara, unit kerja presiden ini juga bisa melakukan terobosan-terobosan strategis, karena utamanya sebenarnya kita ingin membangun jaringan partisipasi dari komunitas. Jadi sekarang berbagai komunitas juga akan melakukan kerjanya masing-masing, partisipasinya masing-masing. Tiap hari datang komunitas ke sini, UKP hanya melihat dari sekian banyak partisipasi komunitas itu mana yang bisa disatukan. Kalau itu gagasannya misalnya masih kasar atau kurang fokus, kita memberikan masukan supaya gagasannya lebih fokus sesuai dengan apa yang kita pikirkan, lebih strategis. Jadi kita lebih fungsi-fungsinya seperti itu. Dan mereka bergerak sendiri begitu. Artinya UKP hanya seperti tadi seperti advisor, dirijen gitu, mengharmonisasikan antar pihak-pihak yang memang peduli terhadap Pancasila ini. Iya, karena kan semangatnya sebenarnya Pancasila itu semangat dasarnya gotong royong. Jadi roh gotong royong ini nggak boleh dibunuh gitu. Nggak boleh lagi inisiatif sosialisasi Pancasila hanya mengerucut pada negara. Negara yang ambil inisiatif, negara yang menafsir, negara yang menatar gitu. Seolah-olah yang berkepentingan terhadap Pancasila hanya negara. Gitu, dia memberikan doktrin kepada masyarakat. Padahal Pancasila semua kita, tentang kita, untuk kita, kan, dari kita. Semua harus ikut terlibat di dalam proses pengarus utamaan ini. Dan kalau berharap pada unit ini kan hanya kecil saja, cuma ya berapa puluh orang saja pasukannya. Jadi padahal untuk seluruh Indonesia kan? Untuk seluruh Indonesia. Memang berbeda sangat mendasar dari desain kelembagaannya dibanding BP7 di masa lalu. BP7 kan pasukannya sampai ke tingkat kabupaten, sangat masif. Kalau UKP ini kan unit kecil aja, yang cuma berapa puluh orang. Makanya kalau hanya punya pikiran yang sangat ambisius, seolah-olah UKP menjadi sentrum dari semua hal, itu saya kira tidak realistik. Yang paling realistis adalah kita membangun, merajut berbagai simpul-simpul inisiatif komunitas, baik inisiatif negara atau masyarakat di dalam satu tautan, dan kita nanti membentuk semacam roadmap dan arah kebijakannya saja. Dunia usaha itu harus seperti apa arah kebijakannya, dunia media tuh kemana nanti partisipasi yang diharapkan, dunia pendidikan seperti apa dan lain-lain. Oke, jadi kalau misalnya ada beberapa pihak yang mengkhawatirkan ini jangan-jangan seperti BP7, ya tadi kan sudah disinggung bahwa ini berbeda ya, karena caranya juga berbeda yang disesuaikan juga dengan zaman saat ini gitu. Baik, Pak Yudi, kalau dilihat artinya sasarannya tuh siapa sih? Apakah memang saat ini melihat concernnya anak-anak muda begitu, atau siapa saja sebenarnya yang menjadi sasaran program dari UKP PIP ini? Baik, tapi kita harus break dulu tapi ya, Pak Yudi. Kita akan lanjutkan kembali perbincangannya usai pariwara berikut.